Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024. Nah, firman Tuhan tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3, demikian firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perjalanan umat Tuhan ataupun bangsa Israel tidaklah mudah ketika mereka keluar dari tanah Mesir untuk boleh memasuki tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan, penuh dengan suatu perjuangan, penderitaan. Mereka mengalami haus dan lapar, panas ataupun terik matahari, kehujanan, dan juga hal-hal yang lainnya. Dan semua yang terjadi itu tentu punya maksud bagi Allah, yaitu ketika mereka mengalami penderitaan itu, Tuhan ingin membuat mereka supaya mereka memiliki hati yang rendah, memiliki kemampuan untuk boleh mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan inilah yang terlihat di dalam nats yang dituliskan dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kekenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Terkadang kesusahan hidup bisa saja kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi apakah ketika kesusahan hidup itu datang kita langsung mengutuk atau bersungut-sungut kepada Tuhan? Saya pikir tidak. Tetapi pahamilah, ketika kita mengalami berbagai macam persoalan di tengah-tengah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu artinya kita sedang dibuat Tuhan semakin lebih teruji lagi dalam segala hal, semakin lebih dapat lagi iman yang murni seperti emas. Nas ini akan mengingatkan kita bahwa ketika kita mengalami berbagai macam persoalan kehidupan, itu Tuhan sedang membuat kita untuk mengerti segala sesuatu maksud yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau umat Tuhan pada saat itu harus mengalami penderitaan, lapar dan haus, bahkan harus memakan mana yang tidak mereka kenal, dan yang mengingatkan kita hari ini adalah mungkin persoalan hidup itu akan membuat kita semakin lebih tangguh lagi menghadapi segala penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas ini mau mengajak kita, taatilah apa yang diperintahkan oleh Allah. Lewatilah segala proses-proses yang diizinkan oleh Allah, harus kita jalani dalam kehidupan kita ketika kita harus menderita, berjuang dalam kehidupan kita ini. Dan lewatilah semua proses itu ketika kita dalam kondisi sakit. Dan ingatlah, segala sesuatu pasti baik dan indah pada waktunya Allah. Dan apa yang terjadi pada nats ini pun sering terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita tidak hanya hidup dari roti saja, atau secara jasmani kita membutuhkan makanan dan minuman, tetapi secara rohani pun sebenarnya kebutuhan hidup kita itu harus terpenuhi, yaitu yang menjadi firman yang hidup yang selalu kita dengarkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan yang cukup sangat luar biasa itulah yang sesungguhnya harus kita makan setiap hari, dan itu harus kita penuhi menjadi suatu kebutuhan hidup kita. Dan ingat, apa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 ini jugalah yang dialami Yesus ketika dia dalam masa pencobaan di padang gurun, setelah Yesus mengalami masa haus dan lapar karena puasa yang dia lakukan. Iblis mencobai Yesus, tetapi Yesus memenangkan pencobaan itu oleh karena dia mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bersuara di dalam kehidupannya.
Selamat beraktivitas saudara-saudara yang kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Benar bahwa kami tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi sesungguhnya secara rohani kebutuhan hidup kami pun harus terpenuhi melalui telinga kami yang tajam untuk mendengarkan suara Allah. Biarlah segala pergumulan yang kami alami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami akan semakin membuat kami teruji untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk semakin merendah di hadapan Tuhan, sehingga kami mampu untuk mendengarkan suara Allah yang berbicara kepada kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.